Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus. Pagi. Sekarang kita mau wawancara Pak Agus Purbatin Hadi ya, Ya, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Visipol Unram. Nah, kita mau bicara soal fenomena penyangkalan atau pertentangan di tengah masyarakat kita terhadap fakta-fakta, gejala-gejala, kemudian anjuran, kemudian bahkan regulasi pun ditentang yang menyangkut COVID gitu ya, yang menyangkut upaya untuk menekan penyebarluasan wabah COVID-19 di daerah maupun di tingkat nasional. Nah, mungkin Pak Agus punya teori atau pandangan yang bisa menjelaskan fenomena ini, Pak. Gimana, Pak? Penjelasannya kira-kira? Ya. Jadi pandemi COVID-19 ini ya, yang menurut saya ini suatu disrupsi ya, yang menciptakan perubahan begitu besar, bukan hanya di daerah kita, di nasional, bahkan seluruh dunia. Ya, semua terkena dampaknya, bukan hanya dampak dari penyebaran pandeminya sendiri, tapi juga dampak psikologis dan komunikasi gitu, yang seperti kita rasakan sekarang. Ya, kita melihat bahwa ya kalau secara global ya, berbagai negara juga menyikapi persoalan ini beragam. Bahkan sekelas Amerika pun juga gamang ya, Presiden Amerika Trump, Presiden Brazil. Nah, ada juga yang bekerja dalam diam langsung melakukan aksi nyata ya, dan mereka bisa keluar lebih cepat dari krisis pandemi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap apa yang terjadi di negara kita, karena kalau tidak salah kita baru memulai menyikapi pandemi ini kan sekitar bulan Maret ya, ketika Presiden mengumumkan 2 pasien pertama pada awal Maret, kemudian beberapa hari kemudian membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, dari awal ya mungkin karena hal yang baru ya, terlihat bahwa dari segi komunikasi krisis pemerintah tidak siap gitu ya. Beberapa statement misalnya saling bertentangan antar pejabat dan sebagainya. Meskipun sudah ada gugus tugas dan ada juru bicara, tapi tidak mampu memberikan informasi yang bisa dipercaya. Karena apa? Karena masyarakat mungkin saja lebih mempercayai apa yang beredar di media sosial. Yeah. Dan ini terus terjadi begitu ya. Karena apa? Karena memang di komunikasi krisis pemerintah lemahnya adalah kita tidak memiliki komunikator lead. Jadi orang yang memberikan informasi dan informasinya dipercaya. Jadi misalnya pada zaman Orde Baru kita lihat Pak Murdiono ya. Pak Murdiono meskipun gaya bahasa penyampaiannya juga dan sebagainya, tapi informasinya dipercaya. Nah, itu yang kita tidak punya pada kondisi ini. Berbeda misalnya ketika gempa yang terjadi di Lombok dan beberapa daerah di Palu dan sebagainya, ada juru bicara BNPB ya, Pak almarhum Sutopo Purwonugroho ya, yang dalam kondisi sakit pun juga tetap memberikan statement yang akhirnya membuat orang menjadi simpati dan mempercayai apa yang dikatakan. Nah, dalam kondisi COVID ini kita tidak punya juru bicara yang seperti itu. Nah, kemudian tim komunikasi pemerintah juga menurut saya tidak bekerja strategis ya, untuk mengemas isu, mempelajari berita, meramalkan perkembangan kira-kira informasi ke depan seperti apa, sehingga tidak siap gitu kita terjadi seperti yang Anda katakan tadi, penyangkalan dan sebagainya. Nah, itu dari segi komunikasi. Kemudian dari segi politis, nah ini banyak biasnya di situ.
ya, banyak bias politis karena terus terang saja dampak dari pilpres dua kali pilpres ya yang menumbuhkan dua kelompok yang kita kenal kelompok cebong dan kampret itu yang sampai sekarang meskipun sudah tidak disebut tapi kubunya masih ada. Masih terasa masih terasa perlawanan itu. Nah, sehingga kadang-kadang informasi pun juga bukan melihat kebenaran informasi, tapi yang penting berbeda gitu. Ya. Nah, terlebih lagi sekarang ini dengan berkembangnya media sosial itu dikotomi itu makin terasa karena dengan algoritma media sosial ya. Mesin pencari itu langsung memilahkan orang berdasarkan preferensinya. Oh iya. Ya, seperti tadi kan cebong dan kampret ini terpisah menjadi dua. Nah sekarang yang pro dan kontra juga dipisah dengan ini mesin pencari itu ya. Nah sehingga informasi yang diterima oleh orang pun juga sesuai dengan preferensinya. Kalau kita percaya COVID, maka yang kita dapatkanlah berita-berita atau informasi yang mendukung itu. Sebaliknya kalau kita melakukan penyangkalan, maka yang kita terima adalah hal-hal yang menyangkal itu. Itu dari politik. Nah dari segi sosial juga ini dampaknya luar biasa. 4 bulan pertama ya kita dalam tekanan, harus bekerja di rumah, belajar di rumah, sampai sekarang begitu ya. Dampaknya ada dua kemungkinan, orang menjadi kreatif ya untuk menyiasati itu, dan ini kita lihat ya bahwa ada beberapa pengusaha misalnya bisa bertahan di tengah pandemi, ada yang runtuh. Nah tapi di sisi lain juga orang menjadi apatis, tekanan membuat orang apatis, ya sudahlah saya pasrah saja ya, hidup mati kita bukan kita yang menentukan dan sebagainya. Nah sikap pasrah ini juga akhirnya menimbulkan penyangkalan tadi gitu. Ya. Ini kira-kira fenomenanya. Jadi itu juga menjelaskan stimulan-stimulan yang membuat orang bersikap seperti fenomena tadi ya, fenomena penyangkalan tadi ya. Iya. Nah kalau dari teori komunikasi massa kan, bahwa informasi dari media itu, kalau teori dua langkah itu kan, itu tidak serta-merta diterima sebenarnya oleh halayak gitu ya. Tapi ada peran yang kuat dari opinion leader, pemuka-pemuka pendapat ini untuk mempengaruhi halayak lain. Nah, masing-masing kelompok ini kan punya pemuka pendapat ini yang mereka yakini dan mereka percaya gitu. Sehingga ya kubu tadi terlihat jelas perbedaannya gitu. Nah, kemudian saya ingin memilah-milah lagi ya. Ada gejala dan pengelompokan orang-orang mungkin berdasarkan kekhasan masing-masing, tapi kita bisa generalisir sedikit. Misalnya yang pertama ya, ada mungkin orang yang percaya COVID, menyadari bahayanya, takut akan bahayanya, tapi karena tuntutan ekonomi, mereka mau tidak mau harus menentang bahaya itu gitu. Misalnya orang yang pergi ke pasar gitu, mungkin mereka takut, mereka sadar COVID ini ada, mereka tidak menyangkalnya, tapi kalau saya tidak pergi ke pasar, kalau saya tidak berbelanja, atau kalau saya tidak berjualan di sana, saya akan kesulitan hidup saya gitu. Nah, atau hal-hal semacam itu. Banyak orang yang menentang bahaya demi mencari penghidupan. Nah, fenomena-fenomena seperti ini. Nah, kalau pendapat Pak Agus soal fenomena ini gimana menyikapinya? Itu memang terlihat ya, ada orang yang begitu percaya terhadap COVID sehingga kesannya menjadi paranoid gitu ya, tidak berani melakukan hal-hal yang bisa membahayakan mereka menurut mereka begitu kan. Meskipun juga akhirnya tuntutan penghidupan, tuntutan ekonomi membuat mereka seperti tadi
harus menjalankan usaha ekonominya misalnya. Nah, tapi saya melihat bahwa kalau orang memang percaya pada COVID ini, maka dia tetap melakukan aktivitas tapi dengan menerapkan protokol yang sudah ditentukan. Ya. Tapi persoalannya kan ketika berinteraksi dengan orang lain, kita taat protokol, orang lain belum tentu taat protokol kan gitu. Sehingga ya menjadi suatu risiko gitu yang harus dihadapi oleh seperti yang Anda katakan tadi. Nah, mungkin ya di sini mungkin dari pihak pemerintah adalah bagaimana penegakan protokol ini, disiplin protokol. Menurut saya kemarin kan pemerintah provinsi sudah mengeluarkan perda ya, bahwa tidak bermasker akan dikenai denda sampai 500.000 atau denda sosial. Kita belum lihat efektivitasnya kalau belum berlaku ya. Tapi menurut saya itu tindakan terakhir. Yang sebenarnya paling penting adalah tindakan komunikasi persuasif ya, untuk memberikan persuasi, untuk meyakinkan bahwa mematuhi protokol adalah pilihan yang paling tepat dalam menghadapi pandemi ini, gitu. Tapi ya pemerintah pun mungkin kemarin ya tidak melakukan simulasi atau tidak membuat prediksi yang kuat gitu ya, ketika akhirnya kemudian mengumumkan era new normal tadi. Pertokoan dibuka, tempat ibadah dibuka dan sebagainya dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Tapi karena kesannya begitu ya, bahwa setelah 4 bulan tekanan tiba-tiba keran dibuka, ibaratnya air kan buka sedikit saja air itu kan akan memancar dengan deras gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kemudian pemerintah meralat itu. Bukan new normal itu adalah diksi yang keliru, kemudian diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru kan gitu ya, untuk mengganti istilah new normal tadi. Nah, menurut saya ya tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk menerapkan protokol ini yang belum ditegakkan sepenuhnya oleh pemerintah gitu ya. Melalui tindakan persuasif, merangkul pemuka-pemuka pendapat untuk satu bahasa ya. Ini saya kira yang masih belum dilakukan dengan baik gitu. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini mungkin seperti ini. Orang percaya COVID, sadar akan bahayanya, takut akan bahayanya, tapi terkikis oleh waktu gitu. Maksudnya karena dia mulai terbiasa dengan rasa takut itu, perlahan-lahan mengalami degradasi perasaan itu gitu, rasa takut dan ini kita bisa komparasikan kalau misalnya membandingkan psikologis kita. Saya rasa ini mungkin gejala umum ya, gejala psikologis, tapi mungkin juga dirasakan oleh banyak orang. Ledakan rasa takut di saat pengumuman pasien pertama di NTB misalnya dengan sekarang gitu. Sekarang mendapati pengumuman sekian puluh orang positif, sepertinya sudah sangat biasa kita sikapi gitu. Nah, fenomena seperti ini psikologis, tapi secara komunikasi bagaimana terapinya atau ininya gitu? Ya, mungkin kembali ke penjelasan saya sebelumnya itu ya. Jadi protokol new normal ini ya, yang tidak dipersiapkan dengan baik, yang akhirnya mengembalikan bahwa kondisi sekarang meskipun disebutnya normal ya, tapi orang merasa bahwa itu kembali pada kondisi normal sebelum gitu ya, dengan dibukanya kelonggaran-kelonggaran yang akhirnya membuat orang menjadi terkikis rasa takutnya. Dan saya kira ini tidak hanya di negara kita ya, atau di daerah kita, tapi di dunia ya. Beberapa daerah misalnya yang sudah menyatakan diri sebagai daerah yang bebas ya COVID, zona hijau lah kita katakan. Kemudian ada ledakan lagi penderita baru. Tapi ya seperti Anda katakan tadi, karena ya secara psikologis ya kita ini juga merasa sudah aman gitu ya.
sehingga pengumuman rilis yang kalau dulu kan harus ditanya berapa gitu ya. Sekarang sudah tidak dibaca lagi rilisnya gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau lihat trennya kan tetap meningkat itu di atas 20, 30 dan sebagainya. Di daerah-daerah zona hijau mulai muncul lagi Bima, Dompu, Lombok Timur, KLU dan sebagainya. Nah, sehingga ini perlu upaya yang serius ya dari pemerintah, dari masyarakat untuk ya taat protokol tadi. Karena sampai vaksinnya nanti ditemukan, kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan pandemi ini. Ya. Jadi langkah-langkah komunikatif, persuasif itu harus tetap dilakukan. Dan saya kira ada beberapa hal yang menarik, misalnya kita di daerah kita ya, beberapa instansi yang di luar kesehatan, misalnya kesehatan dan pemerintahan seperti Polda misalnya membuat program Kampung Sehat itu. Menurut saya ini terobosan yang bagus karena meskipun itu istilahnya lomba yang membuat orang mungkin berlomba ya, meskipun bukan didasarkan pada kesadaran gitu ya, tapi pada akhirnya nanti dengan lomba dan kegiatan-kegiatan itu perlahan kesadaran akan budaya hidup bersih itu akan tumbuh gitu. Ya, lalu yang ketiga ini yang dia terpapar atau terpengaruh narasi atau teori-teori konspirasi di balik COVID misalnya. Nah, dan mereka akhirnya meyakini bahwa COVID ini hanyalah rekayasa, COVID ini tidak ada sesungguhnya, dan sepertinya ada cukup banyak pendukungnya. Nah, pendapat Pak Agus soal ini gimana? Dan gimana cara pemerintah menyikapinya? Ya, dan dalam kondisi apapun pasti ada ya. Kalau kita lihat dari teorinya Roger Schumacher itu dalam teori difusi inovasi ya, katakanlah perilaku hidup sehat ini kita anggap sebagai suatu inovasi ya. Itu ada orang yang inovator ya, itu pertama kali menerima inovasi dan melakukannya. Kemudian ada penerap awal ya. Menerap kemudian, dan nanti itu ada kelompok lagat, itu kelompok penolak, itu pasti ada. Oh, pasti ada. Pasti ada dalam setiap proses komunikasi, pasti ada. Cuma yang mengejutkan kalau dalam teorinya kan itu hanya sekitar 2,5% itu kalau dari kurva normal dari kegiatan difusi inovasi. Tapi yang mengagetkan ini dia boleh dikatakan lebih dari 25% kan gitu. Penolak ini bahkan mungkin kalau kita belum ada penelitian ya tentang yang sedang itu, bisa saja dia jumlahnya berimbang gitu ya. Antara yang meyakini dan tidak meyakini tadi. Nah, ya itu tadi tidak lepas dari proses komunikasi yang terjadi ya. Kemudian tadi algoritma media sosial yang kemudian memilah orang menjadi dua tadi. Sehingga kalau kita sudah tidak yakin, tidak terpercaya, maka informasi yang kita terima adalah hal-hal yang mendukung itu. Dan memang susah untuk mengubah perilaku mereka yang tidak percaya ini. Nah, cuma mungkin untuk membatasinya adalah oke lah kalian tidak percaya, tapi jangan mempengaruhi orang lain untuk ikut Anda. Itu kan sebenarnya yang harusnya dilakukan. Nah, cuma mereka terkadang itu tadi mencari jemaah dalam tanda kutip gitu ya untuk mendukung teori-teori mereka. Dan bukan hanya kayak tadi, pemuka pendapat juga berperan penting dalam hal ini. Kadang-kadang misalnya saya pernah melihat ada kepala desa yang menolak KKN. Mahasiswa KKN karena dibilang kalau KKN COVID saya tidak terima karena itu penyakit fitnah. Ada kepala desa yang berkata seperti itu. Atau mungkin sekarang beberapa public figure ya seperti Jering Jering Superman is dead gitu ya. Dan ternyata menentang itu. Ya bahkan tingkat lebih jauh lagi seperti Presiden Amerika Serikat dan sebagainya kan gitu ya. Sehingga memang ya saya melihat ya perlu ada kajian lah ya. Ini sepertinya ada anomali gitu dari teori-teori yang sudah ada tentang komunikasi.
Makanya perubahan yang luar biasa menurut saya dengan COVID ini. Perubahan berkomunikasi, perubahan sosial, perubahan psikologis. Gitu. Nah, yang tadi semua itu kan fenomena nyata ya yang kita hadapi seperti yang Pak Agus, dan mungkin juga fenomena baru yang belum terjawab oleh teori-teori komunikasi, teori-teori dari disiplin ilmu sosial lainnya mungkin juga belum cukup mampu untuk menjelaskan fenomena ini. Tapi sambil itu dilakukan, mungkin kita bisa memberikan gambaran apa yang pemerintah perlu lakukan di masa depan, mulai sekarang dan di masa yang akan datang untuk menjawab persoalan ini gitu. Ya, kalau saya kan meninjaunya dari ilmu komunikasi ya. Saran saya adalah bagaimana pemerintah harus memperkuat komunikasi krisis. Ya, komunikasi kebencanaan lah. Karena ketika terjadi bencana, maka strategi komunikasi kebencanaan harus dijalankan. Karena kalau tidak, yang terjadi bukan komunikasi bencana, tapi bencana komunikasi. Seperti tadi, hoax itu ya. Kemudian informasi tidak benar, penyangkalan, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Nah, sehingga memang sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian penuh pada strategi komunikasi ini. Nah, kalau di perusahaan swasta misalnya ya, bagian humas itu setara dengan vice presiden, wakil presiden di perusahaan. Tapi kalau di humas pemerintahan kan, ya posisinya mungkin hanya bagian kecil dari pendukung protokol gitu ya. Padahal ini sangat berperan untuk menentukan arah tindakan selanjutnya gitu. Dan bedanya kan kita dengan provinsi lain, kita baru saja dihantam bencana gempa, kemudian sekarang COVID gitu. Nah, dampaknya kira-kira apa yang membuat NTB ini jadi berbeda, dampak sosialnya? Ada nggak kira-kira? Kalau gempa ya, pengamatan saya tidak sedahsyat COVID ini dampaknya. Teman-teman pariwisata cerita ketika gempa masih ada tamu. Kalau sekarang kosong sama sekali. Karena mungkin gempa itu adalah sesuatu yang nyata ya, bisa dirasakan, sehingga kita berjaga-jaga kalau sudah mulai goyang ya kita lari gitu ya, atau menghindari tempat-tempat yang rawan untuk rubuh karena nyata. Tapi COVID ini kan virus ya yang tidak nyata, sehingga kadang-kadang kewaspadaan kita menjadi berkurang untuk menyikapi itu. Dan ini periodenya lebih panjang. Ya, kalau gempa kan selesai goncangan besar kita bisa langsung melakukan recovery, melakukan perbaikan. Nah ini sampai sekarang kita belum bisa meramalkan kapan ini berakhir, gitu ya. Sehingga ya untuk sekarang ini upaya-upaya untuk manajemen krisis itu harus tetap dilakukan. Ya, krisis. Nah kita tidak juga harus membuat krisis center ya, yang bisa menjadi wadah untuk berbagai sumber daya, berbagai tindakan bisa bersatu di situ. Nah ini yang belum kita lihat baik di pusat maupun di daerah. Karena kita kan jalan sendiri-sendiri sekarang. Gitu. Saya tadi tertarik sama pemuka pendapat istilahnya. Kalau kayak influencer di media sosial tuh tergolong nggak mereka ke dalam itu gitu? Pemuka pendapat ya istilahnya tadi. Iya. Kalau sementara sih berdasarkan teorinya pemuka pendapat adalah orang mereka yang mempengaruhi halayak. Karena kalau di sini tuan guru. Atau ketua adat kalau di beberapa daerah gitu ya. Nah, tapi seperti Anda katakan tadi sekarang influencernya kan fenomena. Yang menggiring baru. Gitu ya. Menggiring, menggoreng. Ya, sehingga sekarang bertambah lagi gitu ya. Bukan masuk hanya ke dalam golongan bukan hanya pemuka pendapat yang kita kenal, pemuka pendapat tradisional yang kita kenal selama ini, lebih juga memanfaatkan influencer juga merupakan salah satu strategi. Meskipun menurut saya sih tidak alami gitu ya. Tidak alami, tapi iya ternyata memang sekarang banyak dipakai gitu ya. Cuma sekarang menurut saya
influencer tetap boleh digunakan dengan catatan etika komunikasi harus dikedepankan. Iya, iya. Nah, yang sekarang ini kan kadang etika itu menjadi nomor keberapa gitu ya. Yang penting sebar berita, dapat pendukung, masalah dampak bukan urusan saya gitu kan. Oke. Baik, kayaknya cukup dialog kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, sukses sama-sama. terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.